Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santi Novita. Kita akan membahas tentang pasal 9 Undang-Undang PPH, yaitu tentang biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang, wajib pajak perlu mencari terlebih dahulu besarnya penghasilan neto yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, pada pasal 6 kita telah membahas mengenai biaya yang boleh dikurangkan. Sementara pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu pada pasal 9 Undang-Undang PPH. Biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya adalah dividen. Karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan yang akan dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Kemudian yang kedua adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Contohnya adalah perbaikan rumah pribadi, kemudian biaya perjalanan dengan mengajak istri ataupun anak. Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang berikutnya adalah pembentukan atau pembukukan dana cadangan, kecuali yang pertama adalah cadangan piutang tak tertagih untuk bank misalnya, kemudian cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan atau LPS, kemudian cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Ini khususnya adalah untuk usaha pengolahan limbah industri. Nah, ketentuan berikutnya tentang dana cadangan adalah pada PMK nomor 219 tahun 2011. Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang berikutnya adalah premi asuransi yang dibayar oleh WP orang pribadi, misalnya asuransi kesehatan atau asuransi beasiswa. Nah, konsekuensi dari hal ini bahwa ketika WP nanti menerima santunan tersebut, maka santunan tersebut bukan merupakan objek pajak. Biaya berikutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura atau benefit in kind, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan natura pada daerah tertentu. Nah, ini diatur dalam PMK nomor 167 tahun 2018. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa tentunya merupakan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk 3M yang boleh dikeluarkan atau dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha. Kemudian biaya yang tidak dapat menjadi pengurang berikutnya adalah harta yang dihibahkan, sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Nah, hal ini diatur dalam PP nomor 60 tahun 2010, PMK nomor 254 tahun 2010, dan peraturan DJP nomor 5 tahun 2019 tentang badan amil zakat tersebut. Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang berikutnya adalah pajak penghasilan. Kemudian biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang jadi tanggungannya, misalnya anak atau istrinya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan juga merupakan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan berdasarkan pasal 9 ayat 2 mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh
melakukan pembebanan sekaligus. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara biaya dan penghasilan dalam ketentuan tersebut, maka pembebanannya dilakukan melalui penghitungan atau amortisasi yang selanjutnya diatur dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPh. Prinsip biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan itu pada akhirnya ada dua. Yang pertama adalah biaya yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran tersebut masih memiliki atau berdasarkan prinsip kewajaran. Berikut adalah contoh dari pasal 9 Undang-Undang PPh tentang prinsip kewajaran. Sebagai contoh, Tuan Abdullah membayarkan sejumlah 50 juta kepada Tuan Erik sebagai tenaga ahli. Apabila untuk jasa yang sama diberikan kepada tenaga ahli lain hanya sebesar 20 juta, maka sejumlah selisihnya atau 30 juta tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Demikian bahasan kita tentang pasal 9 Undang-Undang PPh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Santi Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.